Cepat jalan kalian semua, sialan, jangan pura-pura mati. Kalian pikir, kalian masih tuan bangsawan yang manja di ibu kota, atau nona besar, begitu tiba di Ningguta ini. Harga diri kalian bahkan lebih rendah dari seekor anjing. Astaga, lelucon macam apa ini? Aku ini direktur teknik utama elit kebanggaan negara naga, yang memegang kendali atas proyek infrastruktur nasional bernilai ratusan miliar. Sekalipun aku mati mendadak karena begadang 3 malam berturut-turut demi menggambar cetak biru, tidak seharusnya aku diberi nasib awal yang seperti neraka begini, kan? Pemilik asli tubuh ini adalah putri sah dari kediaman tuan bangsawan penjaga negara di dinasti Chu Agung. Setengah bulan yang lalu, keluarganya difitnah melakukan pemberontakan oleh pejabat busuk. Seluruh harta mereka disita dan diasingkan ke Ningguta. Kaisar anjing itu, demi mempermalukan kami habis-habisan, malah dengan teganya menjodohkan Xiao Hanjing, dewa perang Chu Agung yang urat nadi tangan dan kakinya diputus akibat dijebak dengan pemilik asli tubuh ini, lalu membuang kami berdua bersama-sama ke perbatasan yang sangat dingin ini. Benar-benar kejam. Aduh, ya Tuhan. Dosa apa yang telah kami perbuat? Ini semua salah ayahmu yang berumur pendek itu. Sok-sokan mau jadi pejabat setia. Akibatnya, keluarga cabang kedua kita ikut terseret masuk jurang. Cuning, asal kau tahu saja ya, setibanya di sana, jangan harap kau bisa meminta sepotong makanan pun dari keluarga kami. Bawa saja suamimu yang cacat itu dan urus diri kalian sendiri sampai mati. Nyonya kedua, bagaimana Anda bisa berkata seperti itu? Dulu, saat tuan bangsawan masih ada, bukankah Anda selalu Xiao Tang? Mundurlah. Bibi kedua, daripada membuang tenaga untuk meratap seperti orang mati, lebih baik simpan napasmu untuk menghangatkan paru-parumu. Tempat ini suhunya minus 30 derajat. Manusia yang berada dalam kondisi sangat kelaparan dan kedinginan, jika suhu tubuhnya turun di bawah 35 derajat, akan mulai berhalusinasi. Teruslah berteriak. Aku khawatir kau tak akan bisa melihat matahari terbit besok pagi. Kita sampai, bangunan di depan itu adalah tempat tinggal kalian mulai sekarang. Ini, mana bisa tempat ini ditinggali manusia? Ini sama saja dengan meminta nyawa kami. Lihat-lihat apa kalian, bisa dapat tempat berteduh saja sudah untung. Kuil reot ini, sengaja disisakan oleh atasan khusus untuk keluarga markis kalian. Tempat dengan feng shui yang luar biasa. HMPH, tidur saja kalian di halaman terbuka ini. Kalau besok pagi masih ada yang bernapas, baru aku akan memberi kalian pekerjaan lagi. Oh. Bukankah ini Pangeran Xiao kita yang tak terkalahkan itu? Kenapa diam saja? Kalau kau kedinginan, coba berdiri lalu lari 2 putaran sana. Cacat. Aku sudah benar-benar cacat. Malam ini adalah waktu ajalku tiba. Begini juga lebih baik daripada harus hidup memelas seperti anjing. Suhu permukaan kulitnya sangat rendah. Otot-ototnya mulai kaku. Ini adalah gejala awal radang dingin yang parah. Kalau dia berbaring di salju 1 jam lagi, kedua kakinya ini harus langsung diamputasi. Jangan pedulikan aku, pergi sana. Tutup mulutmu, aku tidak pernah membuang material bangunanku sendiri. Dan aku juga tidak akan pernah meninggalkan orang-orangku. Nona, kita tidak bisa masuk ke aula utama. Batu itu besar sekali. Ditarik oleh beberapa ekor sapi pun tidak akan bergeser. Kita bisa mati kedinginan di halaman ini. Cuning, kau benar-benar menganggap dirimu itu Dewi Penolong. Ya, membawa pria cacat itu bersamamu. Kau bahkan tidak akan bisa merebut sudut dinding untuk berlindung dari angin. Malam ini, tunggu saja sampai kalian berubah menjadi patung es. Siapa bilang malam ini kita akan tidur di halaman? Kuil reot ini, hari ini aku tidak hanya akan menempatinya, tapi aku juga akan tidur di bagian paling dalam. Xiao Tao, cepat lepaskan poros roda dari gerobak rusak itu untukku. Lalu cari 3 batang kayu paling tebal di sekitar sini, dan juga tali rami yang ditinggalkan oleh para penjaga tadi. Nona, apa yang mau Nona lakukan? Lakukan apa? Bantu saja nonamu ini bekerja. Hari ini, aku akan membuat kalian para orang kuno yang kampungan ini membuka mata lebar-lebar tentang apa yang dinamakan ilmu fisika pengubah dunia. Melepas poros gerobak,
dia sudah gila. Wanita ini pasti sudah gila karena kedinginan. Chuning, kau pikir kau ini reinkarnasi dewa perang yang punya tenaga raksasa? Batu penutup raksasa itu beratnya paling tidak 3-4 ribu kati. Boro-boro gadis kecil yang manja dan lemah sepertimu. Bahkan kalau semua orang di sini maju untuk mendorongnya bersama-sama, batu itu tidak akan bergeser sedikit pun. HMPH, sudah, cepat hentikan omong kosong ini. Jangan buang-buang tenaga percuma. Nona besar dari keluarga bangsawan memang banyak tingkahnya. Baiklah, aku akan berdiri di sini sambil menonton pertunjukanmu. Kalau kau sungguh bisa menggeser batu ini, mulai sekarang aku akan bersujud dan memanggilmu Nona besar. Panjangnya sekitar 3 meter, diameternya setengah meter, bahannya dari batuan baja ringan. Kepadatannya sekitar 2,8 gram per sentimeter kubik. Total beratnya diperkirakan sekitar 3.500 kati. Kalau cuma mengandalkan tenaga manusia murni, itu memang seperti mimpi di siang bolong. Tapi, selama kita memanfaatkan koefisien gesekan dan sistem katrol dengan baik, Bukan hal yang mustahil untuk menggunakan tenaga kecil demi menggerakkan beban raksasa. Nona, ini kayunya. Kayu dan talinya sudah saya temukan. Kerja bagus, Xiao Tao. Ikat mati ujung tali rami ini. Benar, nah, persis seperti itu. Lalu lilitkan melewati balok penyangga itu. Hah, berlagak sok pintar. Cuma modal 2 utas tali jelek, dililit-lilitkan ke atas sana. Kau pikir bisa mengangkat batu sebesar ini? Cih, benar-benar lelucon paling konyol sedunia. Semuanya, bersiap. Xiao Tao, ke sini. Nanti kalau aku memberi aba-aba, 1, 2, 3, kau harus menekan kayu ini dengan seluruh berat badanmu. Tekan ke bawah sekuat tenaga. Kau mengerti? Mengerti. Saya mengerti, Nona. Sudahlah, berhenti main sirkus di sini. Langit sebentar lagi gelap total. Bersiaplah mati kedinginan. Beri aku sebuah titik tumpu, dan hari ini juga, aku akan mendongkrak neraka es ini. 1, 2, 3. Tekan. Bergerak, ya ampun. Batunya benar-benar bergerak. Bagaimana mungkin? Sialan, ini benar-benar tidak masuk akal. Apa wanita itu punya kekuatan dewa sejak lahir? Tidak. Bukan begitu. Pasti karena tali-tali itu. Belum selesai, jangan cuma bengong. Gunakan kakimu, kayu-kayu di sebelahmu itu. Tendang ke bawah batu itu sebagai pengganjal. Lepaskan tarikannya. Menyingkir kalian semua dari hadapanku. Kepala penjaga uang, tadi kau bilang, kalau aku berhasil menyingkirkan batu ini, kau mau memanggilku apa tadi? Kalian tunggu apa lagi? Yang mulia Dewa Perang, ayo masuk ke dalam bersamaku. Malam ini kita akan tidur nyenyak. Cepat, suamiku, ayo cepat masuk. Gadis kurang ajar itu, karena dia sudah membuka pintunya. Kita ini kan para tetua, sudah sepantasnya kita tidur di tempat yang paling dalam. Tetua, saat kediaman kita disita pemerintah, kalian menimpakan semua tuduhan kediaman Markis ke kepala ayahku. Tadi pun kalian menyumpahi aku dan suamiku agar mati di luar sana. Sekarang kalian mau masuk dan numpang enak. Pintu ini aku yang buka. Tempat ini sekarang adalah wilayahku. Maju selangkah lagi.
Kalian mati. Yang mulia, sadarlah. Anda benar-benar tidak boleh tertidur. Kalau Anda tertidur, Anda tidak akan bisa bangun lagi. Jangan membuang-buang tenagamu. Pergilah. Temani nonamu. Selimut ini, pakailah untuk kalian. Itu, di situ ada selimut. Cepat, suamiku, cepat rebut selimut itu. Keponakan menantu, jangan salahkan paman kedua karena bertindak kejam. Keluarga Chu kita harus mempertahankan garis keturunan. Toh, kau ini sudah menjadi orang cacat. Anggap saja selimut ini sebagai bakti terakhirmu untuk keluarga Chu. Ya. Jangan. Kembalikan selimut itu pada pangeranku. Kalian dasar perampok. Itu selimut yang disisakan nonaku untuk menyelamatkan nyawa pangeran, menyingkir kalian. Ah! Bos, lihat saja keluarga di dalam sana. Saling gigit kayak anjing cuma demi selembar selimut butut. Hehehe. Keturunan bangsawan apanya, cuy? Sampai di ujung tanduk begini, mereka bahkan lebih parah dari anjing liar yang berebut makanan. Biarkan saja mereka berebut. Toh, kalaupun dapat, selimut kapas butut itu mana ada gunanya. Kalau salju malam ini tidak kunjung berhenti, besok pagi kita tinggal masuk dan memungut beberapa patung es. Setelah mengurus mayat-mayat itu, kita lucuti semua perhiasan di tubuh mereka. Lalu kita saudara-saudara bisa pergi ke kota dan minum-minum sampai puas. Nona, hamba sungguh tak berguna. Hamba gagal menjaganya. Selimut pangeran dirampas oleh tuan kedua dan keluarganya. Apa yang mau kau lakukan, Chuning? Ku peringatkan kau ya, aku ini bibi keduamu. Selimut ini memang sudah seharusnya jadi milik kami. Kalau kau berani macam-macam, aku akan berteriak memanggil para penjaga di luar sana. Biar kau dihukum karena berbuat onar. Oh, kalian mau merampasnya? Baguslah. Kalau begitu, pakailah rapat-rapat. Berdasarkan prinsip termodinamika, serat kapas murahan semacam itu, dalam suhu minus 30 derajat tanpa sumber panas dari luar, efisiensi kehangatannya nyaris nol. Suhu panas dari tubuh kalian akan dengan cepat terkuras habis oleh udara dingin di sekitar. Satu-satunya kegunaan dari selimut butut itu, hanyalah membuat mayat kalian, saat membeku besok pagi, tetap berada dalam posisi yang lumayan pantas. Simpan saja selimut itu sebagai kain kafan kalian. Aku tak sudi merebutnya. Chuning, pergilah memohon pada Wang Biao. Wajahmu itu lumayan cantik. Asal kau mau merendahkan diri, dia pasti akan membiarkanmu menghangatkan diri di dekat api unggun. Tinggalkan saja aku. Aku ini cuma orang cacat. Ilmu bela diriku sudah hancur. Kedua kakiku sudah lumpuh total. Jantung dan nadiku juga sudah digerogoti racun dingin. Aku hanya akan jadi beban untuk kalian. Mumpung aku masih punya sisa napas terakhir, ambillah tusuk konde giok putih di kepalaku ini. Gunakan untuk menyuap para penjaga itu, demi mencari jalan keluar, agar kalian tetap hidup. Mengemis pada orang lain, menjual pesona demi bisa selamat. Xiao Hanjin, dengarkan aku baik-baik. Nyawaku ini, dari dulu hanya ada di genggamanku sendiri. Aku tidak percaya pada dewa, tidak akan pernah mengemis pada siapapun. Aku hanya percaya pada sains, dan rancangan di tanganku ini. Aku sudah susah payah menyingkirkan batu sialan itu, dan menyeretmu masuk ke sini, bukan untuk mendengarkan ocehan wasiat terakhirmu itu. Tidak ada perapian, tidak ada selimut tebal. Aku sendiri yang akan membuatnya. Hahaha, Xiao Tao, hapus air matamu itu. Menangis di tengah suhu yang sangat ekstrim, hanya akan mempercepat hilangnya suhu panas di wajahmu, dan menyebabkan radang dingin. Sekarang juga, dengarkan perintahku, ayo mulai bekerja.
Baik, Nona, hamba harus melakukan apa? Ini adalah tanah liat yang sangat bagus, walaupun sudah membeku dan mengeras. Tapi kalau dihancurkan, ini akan jadi bahan penahan panas yang paling bagus. Kau pergilah kumpulkan semua jerami kering yang ada di tempat ini. Bawa juga semua pecahan batu bata kemari. Selain itu, gunakan batu pemantik yang kuberikan tadi, untuk menyalakan beberapa potong papan kayu lapuk itu. Apinya tidak perlu terlalu besar, cukup untuk mencairkan sedikit salju di luar sana. Aku mau mengaduk lumpurnya, Nona mau mengaduk lumpur. Memangnya kita butuh lumpur untuk apa? HMPH. Kita akan membangun sesuatu yang bahkan kaisar tua di ibu kota sana pun belum pernah menikmatinya. Sistem ranjang pemanas raksasa. Airnya sudah mendidih, Xiao Tao, cepat tuangkan ke dalam lumpur kuning ini, cepat. Dan, mumpung airnya belum membeku, segera aduk, Nona muda. Kenapa lumpur ini harus dicampur rumput kering sebanyak ini? Ya, terus, Nona juga menyuruhku memotong tali rami rongsokan itu kecil-kecil. Kalau dicampur begini, apa bisa kuat? Ini namanya penguatan material komposit. Tanah liat murni itu gampang retak dan bocor asapnya kalau sudah kering. Dengan menambahkan serat rumput kering dan tali rami, itu ibarat memasukkan kerangka besi ke dalam beton bangunan. Daya tahan dan kelenturannya akan meningkat berkali-kali lipat. Aku jamin ranjang pemanas ini dibakar sampai 80 derajat pun tidak akan retak. Hah, material komposit. Penguatan apa maksudnya? Nah, alasnya sudah jadi. Xiao Tao, ambilkan batu bata. Inti dari ilmu termodinamika ada pada perubahan energi dan berapa lama panas itu bertahan. Kalau saluran asapnya lurus, udara panas dari kayu yang terbakar akan kabur keluar begitu saja lewat cerobong asap. Pemanfaatan panasnya bahkan tidak sampai 20%. Tapi saluran asap berliku bentuk huruf S yang kubangun sekarang ini bisa membuat asap bersuhu tinggi berputar-putar di dalam ranjang pemanas sampai 3 kali. Ini akan memaksimalkan hantaran panas ke papan tanah liat di atasnya. Wah! Nona, bagian atasnya, bagaimana cara menutupnya? Kita kan tidak punya lempengan batu datar sebesar itu. Siapa bilang harus pakai lempengan batu? Hari ini, Nona kalian ini akan menunjukkan aksi papan cor menggantung pada kalian. Langkah terakhir, sistem pembuangan asap. Ingat, ukuran lubang cerobong asap harus lebih kecil dari lubang angin yang masuk. Ini namanya prinsip Bernoulli. Dengan memanfaatkan aliran angin dari luar saat melewati lubang dinding, akan tercipta efek tekanan negatif, alias prinsip kerja kipas hisap. Dengan begitu, asap akan tersedot paksa keluar dari saluran yang mirip labirin ini. Dan pastinya, tidak akan ada setitik asap pun yang berbalik masuk ke dalam ruangan. Konstruksi selesai. Xiao Tao, nyalakan apinya, kita mulai uji coba. Wah, asapnya sudah tidak mengepul lagi. Nona, asapnya benar-benar tersedot semua ke dalam. Tentu saja, ini adalah desain mekanika fluida yang sempurna. Kalau sampai asapnya berbalik masuk, papan namaku sebagai direktur di Biro Konstruksi pertama. Hari ini juga kucopot dan kujadikan kayu bakar. Panas. Panas sekali. Nona, bongkahan tanah liat ini ternyata sangat panas. Benar-benar terasa seperti tungku api raksasa.
Lepaskan aku. Tutup mulutmu. Mau mati? Tunggu sampai aku selesai membangun kota ini, baru kau boleh mati. Sekarang, kau adalah pasien prioritas utamaku. Nona, kita rasanya seperti hidup kembali. Kita benar-benar selamat dari maut. Ibu bos, aku sudah tidak bisa merasakan kakiku lagi. Gadis sialan itu. Mereka ada di aula utama. Kenapa tidak terdengar suara sedikit pun dari sana? Jangan-jangan mereka sudah mati kedinginan. Pencuri sialan, ya Tuhan. Kenapa saljunya turun semakin lebat? Apinya hampir padam. Bos, kalau terus-terusan begini, malam ini, yang mati di sini mungkin adalah kita. Tunggu saja, besok saat matahari terbit. Nona muda kediaman markis yang sombong di dalam sana itu, beserta dewa perang yang cacat itu, pasti sudah membeku lebih keras daripada batu. Ah. Membekulah kalian di luar sana, dasar para bajingan sampah. Besok pagi, barulah waktunya aku benar-benar menghabisi kalian semua. Konstruksi selesai. Xiao Tao, nyalakan apinya, kita mulai uji coba. Wah, asapnya sudah tidak mengepul lagi. Nona, asapnya benar-benar tersedot semua ke dalam. Tentu saja, ini adalah desain mekanika fluida yang sempurna. Kalau sampai asapnya berbalik masuk, papan namaku sebagai direktur di Biro Konstruksi pertama. Hari ini juga kucopot dan kujadikan kayu bakar. Aduh, panas sekali. Nona, gumpalan lumpur ini ternyata panas sekali. Benar-benar seperti tungku api raksasa. Lepaskan aku. Tutup mulutmu. Kalau kau mau mati, tunggu sampai aku selesai membangun kota ini, baru kau boleh mati. Sekarang, kau adalah prioritas utamaku untuk dijaga. Nona, kita selamat. Kita benar-benar masih hidup. Bos Leng, aku sudah tidak bisa merasakan kakiku lagi. Gadis sialan itu. Mereka ada di aula utama. Kenapa tidak ada suara sama sekali? Apa mereka sudah mati kedinginan? Sialan, ya Tuhan, kenapa saljunya semakin lebat? Apinya hampir padam. Bos, kalau terus begini, kita yang bakal mati di sini malam ini. Tunggu saja, begitu besok pagi tiba. Putri bangsawan yang sombong di dalam sana itu, dan si dewa perang yang cacat itu, pasti sudah membeku lebih keras dari batu.
Membekulah kalian di sana, dasar bajingan. Besok pagi barulah aku akan mulai menghabisi nyawa kalian satu persatu. Besok pagi barulah aku akan mulai menghabisi nyawa kalian satu persatu. Bos. Aku sudah tidak kuat lagi. Keparat, dingin sekali sampai aku mau mati rasanya. Bangun kalian semua, matahari sudah terbit. Cepat ke aula utama. Seret mayat putri bangsawan dan pangeran cacat itu. Keluar, lanjangi mereka dan ambil semua perhiasannya. Kita harus segera masuk ke kota, cari tempat yang hangat dan minum sup panas. Bajingan, sihir macam apa ini? Kalian, ini tidak mungkin. Kenapa ruangan ini panas sekali seperti di dalam tungku? Monster apa itu? Selamat pagi, Ketua Wang. Ini namanya ranjang penghangat, infrastruktur termodinamika modern yang diciptakan untuk kesejahteraan umat manusia. Kenapa? Tadi malam seru kan, menikmati pemandangan salju di luar. Hawa panas, benar-benar ada hawa panas. Ya Tuhan, di dalam hangat sekali. Zuning, keponakanku yang baik, keponakanku tersayang. Cepat biarkan bibi kedua masuk untuk menghangatkan diri. Bibi kedua sudah mau mati kedinginan. Paman kedua dan adikmu sudah hampir tidak tahan lagi. Kita ini kan satu keluarga. Kamu tidak bisa membiarkan kami mati begitu saja. Keponakanku, paman kedua salah. Kemarin, paman kedua yang salah. Paman kedua tidak seharusnya mengambil selimut itu. Paman kedua benar-benar tidak seharusnya mengambil selimut itu. Cepat biarkan kami naik ke ranjang tanah yang berasap panas itu. Kalau kalian mau main kasar, silakan coba. Struktur bagian dalam ranjang penghangat ini sangatlah rumit. Asal aku mencabut satu bata penahan saja, asap bersuhu tinggi di dalamnya akan langsung menyembur memenuhi ruangan ini. Dalam waktu kurang dari sepeminuman teh, kalian semua akan mati keracunan karbon monoksida di sini. Siapa yang mau mengajak semua orang mati bersama? Silakan cabut pedang, dan lewati ambang pintu ini sekarang juga. Nona besar cucu sedang bercanda ya? Kami ini kan bertugas mengawal atas perintah Kaisar. Mana mungkin kami melukai nyawa orang? Di luar benar-benar terlalu dingin. Bagaimana kalau Anda biarkan saudara-saudara ini masuk untuk ikut menumpang hangat? Mau naik ke ranjang penghangat? Boleh. Tapi di wilayahku, kapitalisme tidak mengenal air mata. Hanya percaya pada emas dan perak murni. Sekarang, tempat ini resmi beroperasi. Tempat ranjang penghangat eksklusif VIP. Tarif dihitung per 2 jam. Untuk 2 jam. Per orang dikenakan 50 tael perak, atau perhiasan emas yang senilai. Yang tidak punya uang, tukar jatah makan 3 hari untuk 1 jam. Yang melewati batas, wajib bayar. Yang tidak mampu bayar, enyah kembali ke tumpukan salju sana. 50 tael untuk 2 jam. Kenapa kau tidak merampok saja? Dasar kau manusia tidak tahu diuntung. Aku ini tetuamu. Bisa-bisanya kau berani meminta uang padaku. Tetua. Waktu semalam kau merampas selimut suamiku dan menyumpahi kami mati. Kenapa kau tidak bilang, kalau kau itu tetua? Hukum pasar menetapkan bahwa penawaran dan permintaanlah yang menentukan harga. Sekarang cuaca sedang sangat dingin, ini adalah pasar penjual. 50 tael itu sudah kuberi diskon untuk kalian. Xiao Tao, tutup pintunya. Jangan tutup pintunya. Biar aku yang bayar, aku bayar. Begitu kan sudah cukup. Ini uang sewa ranjang hangat untuk kami selama 4 jam. Cepat biarkan kami naik. Xiao Tang, periksa uangnya. Kepala pengawal Wang memang orang yang lugas. Tempat paling hangat di sebelah kanan, yang dekat dengan tungku, jadi milik kalian. Kepala pengawal Wang memang orang yang lugas. Tempat paling hangat di sebelah kanan, yang dekat dengan tungku, jadi milik kalian. Aku bayar, aku juga bayar. Zuning, kau jangan tutup pintunya. Tusuk konde emas ini kuhitung 80 tael. Gelang giok ini kuhitung 100 tael. Bolehlah. Xiao Tang, biarkan mereka naik ke ranjang hangat. Waktu dimulai dari sekarang.
Bukan begitu, Yang Mulia. Aku tidak kekurangan uang. Aku hanya sedang mempersiapkan proyek super besarku yang selanjutnya. Dengan mengumpulkan dana. Kuil bobrok ini sudah terlalu hancur. Selanjutnya, aku tidak hanya akan membuatmu bisa berdiri lagi. Aku juga akan, di tengah hamparan es dan salju negara Ning ini, membangun dengan kedua tanganku sendiri, sesuatu yang bahkan serigala salju dan 100.000 pasukan tentara pun tidak akan sanggup menghancurkannya, sebuah benteng baja. Pada tahap awal pemulihan, pantangan terbesarnya adalah bersikap terburu-buru. Penyusutan ototmu sudah sangat parah. Fokus kita sekarang adalah memulihkan sirkulasi darah dan kepekaan ujung sarafmu. Setiap harinya, maksimal tekukan hanya 30 derajat. Jika melewati batas itu, sekalinya serat ototmu mengalami robekan kedua. Dewa sekalipun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Chuning. Sebenarnya, siapa kau ini? Gadis pingitan dari kediaman Markis tak mungkin menguasai keahlian seaneh ini, dan tak mungkin menjadi wanita yang begitu kejam dan tegas. Yang Mulia. Oh, Yang Mulia. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak Anda ketahui. Anda hanya perlu tahu satu hal. Statusku sekarang adalah istri sah Anda. Dan hobi terbesarku adalah meratakan semua puing yang tak sedap dipandang mata, lalu membangunnya kembali dari awal. Gawat, apakah atapnya akan runtuh? Sialan, beban saljunya sudah melebihi batas. Struktur kayu kuil reot ini sudah lama busuk dimakan rayap. Beban yang ditahannya sekarang sudah mencapai batas maksimal. Dinding penahan beban di sebelah kiri sudah retak miring 45 derajat. Ini adalah tanda khas bahwa strukturnya akan segera hancur. Bukan hanya atapnya yang akan runtuh. Chuning. Dengarkan suara angin di luar sana. Serigala. Serigala salju. Itu kawanan serigala salju dari gulung belakang Ningguta. Mereka sudah mencium bau manusia dari kita, hahaha. Oh, ternyata kalian belum mati semua, ya? Tuan ini kira, membawa para bawahan kemari hari ini, hanya akan memungut beberapa patung es saja. Apa-apaan sihir hitam ini? Tuan ini kira, membawa para bawahan kemari hari ini, hanya akan memungut beberapa patung es saja. Sihir hitam macam apa ini? Kenapa di dalam ruangan ini hangat sekali? Karena Komandan Li sudah datang. Kebetulan sekali. Menurut hukum negara Curaya, setelah tahanan pengasingan tiba di pangkalan, pasukan garnisun wajib menyediakan kayu dan alat perkakas dasar untuk perbaikan. Atap kami sebentar lagi akan runtuh karena tertimpa salju tebal. Aku butuh 10 batang kayu merah kualitas terbaik, beserta kapak, palu besi, dan alat lainnya untuk memperkuat bangunan ini. Memperkuat bangunan. Hahaha. Nona besar Markis. Kau masih berpikir ini di ibu kota, ya? Di perbatasan utara ini, kayu itu adalah persediaan militer. Kayu ini untuk membangun pertahanan kota demi menahan kaum barbar. Buat apa diberikan kepada kalian, para sampah pendosa ini? Cuma buang-buang saja, kalian dengar lolongan serigala di luar sana. Badai salju sudah menutup gunung. Kawanan serigala salju di belakang gunung sana sudah kelaparan sampai gila. Kuil reot kalian ini bahkan tidak punya pagar pelindung. Malam ini, kalian semua bakal jadi santapan paling lezat buat mereka. Tuan Perwira, tolong kami. Kami tidak mau mati dimakan serigala. Kami mohon, berikan beberapa batang kayu untuk mengganjal pintu. Oh, kalian masih mau hidup? Boleh saja, serahkan semua uang perak dan perhiasan yang kalian sembunyikan. Dan juga, ruangan yang hangat ini, kusita sekarang juga. Kalian semua, enyah ke hamparan salju di luar sana sekarang juga. Kalau suasana hatiku sedang bagus, mungkin besok pagi aku akan berbaik hati, mengumpulkan sisa mayat kalian. Berani menyita tempatku, Komandan Li. Aku khawatir kau memang punya nyawa untuk merebutnya, tapi tidak punya umur panjang untuk menikmatinya. Dasar pelacur keras kepala, diberi hati malah minta jantung. Saudara-saudara,
Paku rapat-rapat pintunya dari luar. Hari ini, aku sengaja membiarkan kalian terkurung di kuil reot ini. Sambil menatap tanpa daya, melihat bagaimana serigala salju merobek-robek tubuh kalian, ayo pergi. Hahaha. Habislah kita. Kita benar-benar tamat. Pintunya sudah dipaku mati. Atapnya juga mau runtuh. Di luar sana penuh dengan serigala salju. Kita pasti mati. Kayu, siapa yang bilang pada kalian kalau menahan serangan binatang buas harus menggunakan kayu? Wang Biao, bawa orang-orangmu. Siapkan senjata kalian. Hancurkan dinding aula belakang sekarang juga. Buat sebuah celah besar. Lalu kita terobos ke arah belakang gunung. Nona besar Chu. Astaga, Nona. Di luar sana itu sarang serigala. Menghancurkan dinding sekarang sama saja dengan mengundang maut masuk ke dalam. Dinding penahannya tidak akan bertahan melewati malam ini. Pintu kayu itu juga tidak akan kuat menahan hantaman kawanan serigala. Satu-satunya jalan kita untuk selamat hanyalah dengan menyerang lebih dulu. Bangun ulang pertahanan. Bukannya kalian mengira tungku penghangatku itu ilmu hitam? Hah. Hari ini akan kutunjukkan pada kalian sebuah sihir yang jauh lebih hebat. Aku akan menggunakan suhu panas dari tungku ini, ditambah dengan batu kapur dan tanah liat dari gunung belakang, untuk melakukan pembakaran tingkat tinggi. Aku akan membakar batu-batu yang dingin dan keras itu menjadi lumpur. Lalu mengubahnya menjadi tembok tanpa celah yang 100 kali lebih keras dari baja. Mengubah batu menjadi lumpur. Apa benar ada keajaiban semacam itu di dunia ini? Yang mulia, ini bukan keajaiban. Ini adalah kekuatan telak dari sebuah semen. Malam ini, aku akan membuat sekawanan binatang buas sialan ini. Serta para pejabat korup itu tahu bahwa di hadapan kekuatan infrastruktur modern yang mutlak, semua konspirasi dan cakar tajam mereka hanyalah lelucon konyol yang tidak berguna. Mereka masuk, kawanan serigala itu mau masuk. Nona besar Chu, tadi kau bilang mau menghancurkan tembok. Sialan, apa kau pikir kita ini matinya kurang cepat? Hah, tutup mulutmu dan pakai otak udangmu itu. Malam ini angin berhembus dari arah utara. Kawanan serigala itu mengikuti bau tubuh manusia dan menerkam dari gerbang selatan. Aula belakang berbatasan langsung dengan tebing curam yang menjadi titik buta arah angin dan juga tidak bisa dilihat oleh kawanan serigala. Kalau kalian masih mau hidup, segera hancurkan tembok belakang sekarang juga. Saudara-saudara, maju mundur kita tetap mati. Dengarkan dia, cepat hancurkan. Batu kapur putih dan tanah liat kuning. Langit pun ikut membantuku. Wang Biao, bawa orang-orangmu dan tebas dengan pedang, pukul dengan batu. Cepat hancurkan batu-batu putih itu. Xiao Tao, bawa orang-orang keluarga Chu untuk menggali lumpur kuning di sebelah sana. Cepat. Kita hanya punya waktu 1 jam. Nona besar, batu ini lebih keras dari besi. Bagaimana cara menghancurkannya? Nona besar, batu ini benar-benar lebih keras dari besi. Mana mungkin bisa dipotong? Kalau tidak bisa, bersiaplah untuk mati. Mau pisaumu sampai bengkok dan tumpul, atau mati dicabik-cabik serigala. Pilih saja sendiri.
Ayo, saudara-saudara, gali terus sekuat tenaga. Mereka masuk. Ngapain teriak-teriak? Semuanya kemari. Xiao Tang, ambil batu putih dan tanah liat kuning itu. Campurkan dengan takaran 2:1. Lalu hancurkan semuanya sampai seukuran buah kenari. Wang Biao, lepaskan mantel kulit dombamu sekarang. Lepas baju, Nona besar Chu. Bisa-bisa kita mati kedinginan nanti. Kusuruh lepas ya lepas saja. Aku mau membuat alat peniup api. Dengarkan baik-baik, membakar semen butuh suhu lebih dari 1000 derajat. Api kayu bakar biasa cuma mencapai 600 derajat. Itu sama sekali tidak cukup. Wang Biao, kau dan anak buahmu, bergantian pompa kantong kulit domba ini. Aku butuh embusan angin paling besar. Gunakan tekanan udara untuk memasukkan oksigen sebanyak mungkin, supaya panas tungku ini bisa menembus batas. Pompa sekuat tenaga kalian. Pintunya hancur, serigala-serigala itu masuk. Nona, awas. Chuning, lakukan saja tugasmu. Lakukan saja tugasmu. Selama aku masih bernapas, binatang buas ini tidak akan kubiarkan menyentuh sehelai pun rambutmu. Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, serahkan padaku. Xiao Tao, Wang Biao, keluarkan bongkahan material yang sudah retak ini. Gunakan gagang pisau besi dan batu untuk menumbuknya sekuat tenaga. Tumbuk sampai menjadi bubuk yang paling halus. Semakin halus, semakin bagus. Sudah begini saja, Nona besar, masa tumpukan abu ini bisa menahan serangan serigala? Sekali tertiup angin juga bakal langsung terbang, kan? Di mata kalian, ini mungkin cuma tumpukan abu biasa. Tapi di mataku, ini adalah sihir yang membekukan waktu. Tulang baja umat manusia untuk menaklukkan alam. Selamat datang di zaman beton. Kenapa malah melongo? Hajar mereka selagi lengah. Wang Biao, batu-batu besar yang baru saja dibawa masuk tadi. Tumpuk semuanya di celah pintu itu. Xiao Tao, cepat oleskan lumpurnya, Nona. Mengeras, ya Tuhan. Lumpur ini benar-benar berubah jadi batu. Lumpur ini sungguh berubah jadi batu. 10 kali lipat lebih keras daripada tanah liat tembok kota. Kuil rongsok ini paling-paling cuma bisa bertahan dari badai salju selama 3 hari lagi. Kalau saljunya tidak juga berhenti, atapnya pasti bakal ambruk total. 3 hari sudah cukup. Dengarkan baik-baik, semuanya. Kuil hancur ini sudah jadi jebakan maut buat kita. 3 hari ke depan, aku akan menggunakan bagian dalam aula utama ini, memanfaatkan bebatuan dari gunung di belakang, untuk mengecor sebuah bunker bawah tanah baru, yang tahan terhadap suhu ekstrim dan serangan hewan buas. Mengecor bunker. Di tengah badai salju begini, Nona menyuruh kami menggali batu dan lumpur. Itu sama saja cari mati. Tidak mau kerja, mati saja kalian sekarang. Tempat penghangatku ini bukan untuk memelihara pemalas. Makananku apalagi, pantangku berikan pada orang yang tidak berguna. Mulai sekarang, kita berlakukan sistem kerja militer untuk semua orang. Jatah makan harian dan waktu menghangatkan diri. Semuanya akan dihitung berdasarkan poin hasil kerja kalian. Siapa kerja keras, dia dapat banyak. Yang malas, silakan mati kelaparan.
Kenapa atapnya harus dibuat melengkung begitu? Bukannya atap datar lebih menghemat bahan? Bukannya atap datar jauh lebih hemat? Ini namanya struktur cangkang lengkung. Di saat kita tidak punya kerangka baja, kekuatan menahan beban dari beton murni ini sangatlah luar biasa. Tapi daya tariknya sangatlah lemah. Atap melengkung berbentuk kubah ini mampu menahan berat tumpukan salju di atasnya, lalu dengan sempurna mengubahnya menjadi tekanan ke bawah. Tekanan itu disalurkan lewat dinding, langsung menuju ke fondasi. Jangankan tumpukan salju, bahkan kalau ada seekor gajah berdiri di atasnya sekalipun, kubah ini tidak akan runtuh. Cor satu lapis untuk dinding luarnya. Lalu sisakan celah selebar setengah kaki. Baru setelah itu, cor satu lapis lagi di bagian dalamnya. Dan di celah dinding bagian dalam itu, isi penuh dengan jerami kering dan abu arang. Padatkan semuanya. Nona besar mengosongkan bagian tengahnya lalu diisi dengan jerami. Apa dinding ini bakal kuat? Itulah yang kalian, dasar orang-orang udik, tidak akan pernah mengerti. Ini namanya dinding penahan panas berongga ganda. Udara dan tumpukan jerami kering itu adalah penghantar panas yang sangat buruk. Lapisan penahan panas selebar setengah kaki ini mampu menahan hawa dingin minus 30 derajat dari luar. Tertahan rapat-rapat di luar sana, sekaligus mengunci hangatnya perapian dengan sempurna di dalam ruangan. Inilah yang namanya karya tertinggi dari hukum fisika penahan panas. Hahaha. Kita tidak mati. Bangunan yang kelihatannya kotor dan terbuat dari lumpur abu-abu ini, ternyata tertimpa balok kayu besar pun tidak hancur. Kita selamat. Kita akhirnya punya rumah. Kita selamat. Kita punya rumah. Kita tidak perlu takut lagi pada badai salju dan serigala liar. Chuning. Aku, Xiao Hanyan, seumur hidup tidak pernah berutang budi pada siapapun. Kau sudah menyelamatkan nyawaku dan membangun benteng pelindung ini. Tunggu sampai kedua kakiku pulih nanti. Itu serigala salju, mereka datang lagi. Dengar suaranya. Ini bukan sekadar belasan ekor serigala bulu merah biasa. Ada ratusan ekor, habislah kita. Seluruh kawanan serigala dari gunung belakang Aula Ningwu turun semua. Mereka sudah mengepung benteng kita. Baguslah kalau mereka berani datang. Kekuatan beton ini menahan tekanan. Sudah kuuji sendiri kehebatannya. Kebetulan sekali hari ini aku akan memakai kepala kalian, dasar binatang buas, untuk menguji seberapa kuat ketahanan benturan dari dinding insulasi beronggaku ini. Mereka datang, mereka menerkam ke arah kita. Dewata, lindungilah kami. Sang Buddha, tolonglah kami. Nona muda, apakah dinding lumpur ini benar-benar bisa menahan binatang buas itu? Apakah dinding lumpur ini benar-benar bisa menahan binatang buas itu? Bagaimana kalau mereka menggali dinding ini sampai jebol? Gali dinding? Biarkan saja mereka menggali semaunya. Bahan-bahan yang aku gunakan ini, meskipun karena batasan suhu, hanya bisa dianggap sebagai semen silikat tipe pengerasan cepat. Tapi dengan tambahan pasir sungai dan kerikil berkepadatan tinggi, kekuatan menahan tekanannya, setidaknya sudah mencapai tingkat C30 dalam standar modern. Skala kekerasan mohnya jauh melampaui tulang-tulang mereka yang menyedihkan itu. Jangankan cuma beberapa ratus cakar daging, bahkan kalau kau memberi setiap serigala itu sebuah beliung besi, mereka menggali sampai besok pagi pun, paling-paling hanya akan meninggalkan bekas goresan putih di dinding ini. Inilah yang namanya dominasi mutlak dalam dimensi ilmu material. Sungguh sebuah benteng kokoh yang tak tertembus. Chuning. Jika keahlian dinding lumpurmu ini digunakan untuk pertahanan kota di perbatasan, prajurit Dacu setidaknya bisa menghindari puluhan ribu korban jiwa setiap tahunnya.
Itu juga tergantung apakah suasana hatiku sedang baik atau tidak. Apa urusannya kekuasaan Dacu denganku? Aku membangun benteng ini semata-mata untuk diriku sendiri, dan sekalian saja melindungimu. Dewa perang cacat yang masa kedaluarsanya belum habis ini. Hahaha. Oh. Nona, mereka memanjat ke atas atap. Nona, mereka memanjat ke atas atap. Terdengar suara garukan tanah dari atas sana. Runtuh. Kalau sampai mereka menindih atap ini sampai runtuh, kita semua pasti akan mati. Chuning, bukankah kau punya ilmu sihir? Cepat usir mereka pergi. Struktur melengkung adalah yang paling tahan terhadap tekanan berat. Bahkan kalau mereka joget disko di atas sana pun tidak akan ada gunanya. Namun, karena binatang-binatang buas ini begitu keras kepala, kalau aku tidak memberi mereka sedikit hadiah balasan dari industri modern, nanti dikira aku tidak tahu cara menyambut tamu. Wang Biao, pergi ke tungku penghangat, dan bawa panci berisi air mendidih itu kemari. Xiao Tao, ambil barang yang kusuruh kau simpan tadi. Bawa kapur murni tanpa campuran pasir itu ke sini. Komandan Wang, gunakan gagang pedang kalian. Arahkan ke 4 lubang ini. Dan siramkan air rebusan kapur murni yang mematikan ini. Siramkan dengan sekuat tenaga keluar. Setelah disiramkan, ambil tombak dan tusuk sekuat-kuatnya melalui lubang-lubang itu. Baik, saudara-saudara. Biar binatang-binatang buas ini merasakan air ajaib milik Nona Besar Chu. Hajar mereka habis-habisan. AR. Astaga. Kita benar-benar di Ningguta ini dikepung oleh 100 ekor serigala salju, dan kita berhasil selamat. Nona Besar Chu. Bukan, Yang Mulia Tuan Putri, Anda benar-benar Dewi Penyelamat kami. Sudahlah, berhenti merengek. Cepat bersihkan noda darahnya. Bangkai-bangkai serigala di luar sana sudah membeku. Itu sangat bagus. Kulit dan dagingnya sangat berguna. Besok pagi-pagi sekali, kita keluar dan kumpulkan barang jarahan. Sekarang, waktunya tidur. Tuan Besar Bai, suara lolongan serigala tadi malam terdengar sampai pagi. Sepertinya orang-orang di kuil tua itu, bahkan tulang belulangnya pun sudah habis tak bersisa. Sudah pasti. Pintunya sudah kututup rapat-rapat sejak awal. Baguslah kalau mereka mati, semuanya jadi beres. Terutama si cacat Xiao Hanjing itu. Orang-orang di ibu kota sudah menjanjikan hadiah emas yang sangat besar untuk nyawanya. Sebentar lagi kita ke sana. Cari karung, dan kumpulkan sisa-sisa daging mereka. Setelah dikarungi, kita kembali untuk mengambil hadiahnya. Ya, kita kembali dan ambil hadiahnya. Soal perempuan yang bisa membuat ruangan penghangat itu. Sayang sekali dia harus ikut mati, tapi kebetulan sekali kita bisa mengambil alih tempat hangat itu. Hahaha. 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 Benda sialan apa pula itu? Cuma tembok lumpur yang sok misterius. Hancur kau, keparat. Pagi, Komandan Li. Kudengar kau bawa begitu banyak orang pagi-pagi buta begini.
Apa kau berniat memungut mayatku, sang putri? Ini tidak mungkin. Bahkan jika ini tembok bata biru paling kokoh di ibu kota sekalipun, tebasanku ini pasti bisa meninggalkan bekas. Kakau, ini pasti ilmu hitam. Ilmu hitam, Komandan Lee. Kebodohanmu itu benar-benar menggelikan. Ini namanya tanah liat silikat. Atau singkatnya, semen. Skala kekerasan mohnya jauh melampaui bata biru rongsokan kalian yang langsung hancur saat dibakar itu. Skala kekerasan mohnya jauh melampaui bata biru rongsokan kalian yang langsung hancur saat dibakar itu. Jangankan pisau butut di tanganmu itu, bahkan jika kau membawa meriam raksasa kemari, itu hanya akan meninggalkan lekukan dangkal di tembok ini. Wanita jalang, jangan sok misterius di depanku. Masa bodoh dengan semen atau apalah itu? Kau itu cuma tahanan yang diasingkan. Berani-beraninya kau membangun benteng secara ilegal. Semuanya, tangkap dia. Semua emas dan harta karun di dalam rumah ini, serta benteng iblis penahan angin ini, semuanya akan jadi milik kita. Li Peng, silakan coba maju setengah langkah lagi. Paku tulang berikutnya tidak akan menembus rumbai merahmu, tapi akan langsung menembus tenggorokanmu. Kakau, bukankah urat tangan dan kakimu sudah diputus? Bukankah kau sudah jadi orang cacat? Mana mungkin kau masih punya kekuatan lengan semengerikan ini? Komandan Lee, buang jauh-jauh niat konyolmu untuk merampok dan membunuhku itu. Musuh-musuhku di ibu kota sana menghargai kepala kami paling banyak hanya dengan beberapa ribu tahil perak. Tapi, kalau kau memang punya otak, kau seharusnya melihat baik-baik tembok di depanmu ini. Betapa mematikannya musim dingin di Ningguta, dan betapa buasnya serangan suku barbar. Kau jauh lebih tahu dariku. Setiap tahun, untuk menambal tembok kayu reyot di perbatasan, dan tembok tanah liat itu, butuh berapa banyak tenaga dan biaya yang terkuras. Sekali saja kavaleri barbar menyerbu, kalian harus mengorbankan nyawa manusia untuk menahannya. Kalau tebakanku tidak salah, dana perbaikan tembok yang diturunkan dari pusat, sebagian besarnya pasti sudah masuk ke kantongmu dan atasanmu, kan? Akibatnya, pertahanan kota ini hanya sekadar pajangan. Begitu gerbang kota hancur, menurutmu, kepalamu itu masih bisa menempel di lehermu untuk berapa hari lagi? Kakau, sebenarnya apa maumu? Mari kita jadikan teknologi pembuatan tembok ini sebagai kesepakatan. Aku bisa memberikan resep pembuatan semen dan teknik penguatannya untuk kujual kepada kalian. Coba kau pikirkan, dengan adanya barang ini, kalian bisa membangunnya dalam waktu yang sangat singkat. Membangun sebuah benteng sekuat baja yang takkan bisa ditembus, bahkan oleh 100.000 kavaleri barbar bersenjata, kebal terhadap tebasan pedang dan tusukan tombak, tahan terhadap gempuran air dan kobaran api. Begitu pencapaian luar biasa ini dilaporkan ke ibu kota, kau, Li Heng, apakah masih akan menjadi seorang komandan rendahan yang terjebak di tempat dingin dan terpencil ini? Bahkan jenderal kalian sudah pasti akan diangkat menjadi menteri atau bangsawan tinggi. Kau benar-benar rela menyerahkan resep batu dewa ini? Menyerahkan? Bukan, ini adalah kesepakatan bisnis. Aku ini seorang pedagang. Dalam mengerjakan proyek, tidak ada yang namanya gratis. Pertama, tanah tandus dalam radius 100 mil dari kuil reyot ini, beserta tambang di gunung belakang, mulai hari ini, mutlak menjadi milik pribadiku. Aku ingin sertifikat tanah bercap merah, yang dibubuhi langsung dengan stempel militer jenderal kalian. Kedua, mulai sekarang dan seterusnya, semua tahanan buangan yang diasingkan ke Ningguta, dan para pengungsi tunawisma itu, tidak boleh dimasukkan ke kamp militer. Semuanya harus berada di bawah kekuasaanku. Aku menginginkan hak kendali penuh atas mereka. Pasukan kalian, setiap bulannya, harus menyediakan pasokan gandum dan peralatan besi yang cukup untukku. Pasukan kalian, setiap bulannya, harus menyediakan pasokan gandum dan peralatan besi yang cukup untukku, sebagai bayaran atas panduan teknis yang kuberikan. Kau gila. Tanah seluas 100 li, ditambah hak kendali atas para pengungsi.
Apa kau mau membangun wilayah kekuasaan dan menjadi penguasa di wilayah Ninggu ini? Walaupun aku harus menangkap dan menyiksamu dengan kejam, aku tetap bisa memaksamu untuk menyerahkan resep itu. Silakan saja coba. Resep semen itu, jika takarannya meleset sedikit saja, hasilnya akan gagal total. Pengendalian suhu pembakarannya, hanya aku yang tahu. Asalkan aku mati, atau memilih bungkam sampai mati, pada akhirnya kita berdua akan sama-sama hancur. Saat pasukan barbar menyerang di musim semi nanti, kita semua akan mati terkubur bersama kota ini. Menukar tanah tandus seluas 100 li yang sama sekali tidak bisa kalian tanami gandum. Dan juga, sekelompok pengungsi yang setiap hari hanya menguras jatah makan kalian. Dengan sebuah kota yang tak tertembus serta pencapaian militer yang luar biasa. Li Heng, apa kau tidak bisa menghitung keuntungan ini? Bagus. Bagus sekali. Nona besar Chu, kau benar-benar kejam, sialan. Tapi aku tidak punya wewenang untuk memutuskannya, Chu Ning. Aku harus segera melaporkan masalah ini kepada jenderal kami. Jika memang benar seperti yang kau katakan, bahwa resep ini bisa membangun kota yang tak tertembus, jenderal pasti akan menyetujui persyaratanmu. Bawa ini kembali, dan biarkan jenderal kalian menghantamnya dengan palu besi besar untuk membuktikannya. Besok sebelum matahari terbenam, bawalah akta tanah yang sudah dicap stempel militer beserta gandum gelombang pertama, untuk ditukar dengan resep tahap pertama. Bawalah akta tanah yang sudah dicap stempel militer beserta gandum gelombang pertama. Datang dan tukarkan resep tahap pertamanya. Telat 2 jam saja, kerjasama kita batal. Ayo kita pergi. Astaga. Nona besar Chu, Anda berani-beraninya memeras pasukan perbatasan, ditambah lagi meminta wilayah kekuasaan seluas 100 li. Apa Nona berniat mau memberontak? Tanah tandus seluas 100 li ditambah para pengungsi. Chu Ning, kau mungkin bisa menipu. Li Heng, tapi kau tidak akan bisa menipuku. Perbatasan itu sangat dingin dan keras. Tanah tandusnya tidak bisa ditanami bahan pangan apapun. Apalagi para pengungsi itu hanya akan menjadi beban yang sangat besar. Kau mengambil semua hal yang di mata orang lain hanyalah beban ini. Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Yang mulia, di mata orang-orang zaman dahulu, tidak memiliki tanah yang subur itu sama saja dengan menunggu kematian. Tapi di mata seorang doktor teknik dan pertanian dari dunia modern sepertiku, asalkan ada sebidang tanah untukku, walaupun itu hanya tanah tandus yang bergaram, aku tetap bisa mengubahnya menjadi oasis yang subur. Membangun benteng hanyalah langkah pertama kita untuk bertahan hidup. Ini yang namanya pertahanan fisik. Selanjutnya, aku akan menggunakan sistem pemanas yang menutupi seluruh area bawah tanah ini, agar di tengah cuaca bersalju di luar sana yang mencapai minus 30 derajat Celcius, kita bisa menciptakan rumah kaca panas bumi dengan suhu stabil 20 derajat Celcius. Rumah kaca sudah siap, tanah sudah ada, dan para pengungsi akan dijadikan sebagai tenaga kerjanya. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, aku tidak hanya akan membuat Anda bisa menyantap sayuran hijau yang paling segar untuk menyembuhkan luka dalam Anda, tapi aku juga akan membuat wilayah Ningguta yang tadinya dipenuhi mayat kelaparan ini memiliki lumbung pangan yang melimpah ruah, hingga membuat semua kerajaan datang menunduk hormat. Jenderal, persediaan makanan kita sudah habis. Bahkan sisa beras tua terakhir yang sudah dicampur dengan pasir pun. Kemarin semuanya sudah direbus menjadi air tajin dan diminum sampai habis. Sekarang, para prajurit bahkan sudah tidak bisa lagi menemukan kulit pohon untuk dikunyah. Lalu, bagaimana dengan pasukan pengantar makanan dari ibu kota? 3 bulan yang lalu istana bilang akan segera mengirimkan jatah makanan musim dingin. Tapi kenapa sampai detik ini bayangan pasukan pengantar makanannya saja tidak kelihatan sama sekali? Jenderal, gigi para prajurit sudah mulai goyah, rontok, dan sekujur tubuh mereka dipenuhi bercak ungu. Bahkan untuk menarik busur saja mereka sudah tak punya tenaga.
Kalau terus begini, tak perlu menunggu bangsa barbar menyerang. 30.000 pasukan kita ini semuanya akan berubah menjadi tumpukan daging busuk. Mati konyol di tengah hamparan es dan salju ini. Situasi di luar sudah tak terkendali lagi. Para prajurit yang gila karena kelaparan itu bilang, kalau pihak istana sudah menelantarkan kita, bahkan ada yang mulai membicarakan Anda, Jenderal, bahwa Anda telah menggelapkan jatah pangan militer, bahkan menukarnya dengan resep lumpur sialan entah apa dari perempuan buangan itu. Sekarang, amarah dan keluhan membanjiri seluruh kamp. Pemberontakan bisa meledak kapan saja dalam beberapa hari ini. Pemberontakan, selama 1 bulan ini, di sekeliling luar kamp, telah dibangun tembok semen setinggi setengah tombak. Benda itu memang sekeras batu dewa. Tapi masalahnya, sekarang kita bahkan tak punya makanan untuk bertahan hidup melewati musim dingin ini. Lalu apa gunanya tembok tak tertembus itu? Tuan utusan kekaisaran, Anda. Kenapa Anda keluar di saat seperti ini? Setengah bulan yang lalu, aku menerjang badai salju dan menyusup masuk secara rahasia, dengan membawa titah suci. Jenderal Zhao, tidak perlu menunggu lagi. Biar aku katakan yang sebenarnya padamu. Pasukan pengantar pangan dari ibu kota sama sekali tidak pernah berangkat. Bukan hanya bulan ini. 3 bulan ke depan pun, tidak akan ada sebutir beras pun yang dikirim ke sini. Kenapa? Tapi kenapa? Apa yang mulia kaisar benar-benar ingin membiarkan kita mati kelaparan hidup-hidup? Lancang, beraninya kau menebak-nebak isi pikiran yang mulia kaisar. Jika ada yang harus disalahkan, salahkan saja si sampah yang dibuang ke tempat kalian ini. Sang dewa perang, Xiao Hanji. Meskipun Xiao Hanji sudah dilumpuhkan, tapi pamornya di militer dulu terlalu tinggi. Hal itu membuat Yang Mulia Kaisar tidak bisa tidur nyenyak. Jika beliau langsung membunuhnya, beliau takut hal itu akan memancing kecaman dari seluruh negeri. Itulah sebabnya Baginda Kaisar dan Tuan Perdana Menteri merancang siasat ini. Memutus seluruh pasokan pangan ke Ninggutu. Rasa lapar bisa mengubah manusia menjadi binatang buas. Asalkan perbatasan kehabisan makanan dan terjadi pemberontakan, para prajurit yang kelaparan itu akan kehilangan akal sehat lalu mulai merampas dan membunuh. Saat itu tiba, pasukan pemberontak yang mengamuk akan menerobos masuk ke kuil bobrok itu, dan mencabik-cabik Xiao Hansin beserta putri sah keluarga Chu itu sampai hancur. Semuanya akan terlihat seperti kejadian yang sangat wajar. Pasukan pemberontak yang membunuh, hukum tidak akan bisa menjerat orang sebanyak itu. Begitu Xiao Hansin mati, aku tentu saja akan memohon kepada istana, untuk segera mengirimkan pasokan pangan demi menyelamatkan perbatasan. Jenderal Zhao, sekarang kau mengerti apa yang harus kau lakukan, kan? Bawahan mengerti. Pergilah ke kamp militer, kipasi amarah mereka. Beritahu para prajurit rendahan yang kelaparan sampai harus menggerogoti kulit pohon itu, bahwa mereka sebenarnya punya makanan, tapi putri bangsawan yang diasingkan itulah Chu Ming, yang menggunakan ilmu hitam untuk memperdaya jenderal, dan merampas jatah makan yang seharusnya menyelamatkan nyawa mereka, merampas jatah makan mereka. Semuanya disembunyikan di dalam bangunan abu-abu yang aneh itu. Pergilah, biarkan amarah mereka menghanguskan benteng itu. Ersan, tambahkan batu baranya, perhatikan suhu apinya, buka katup saluran asap nomor 3, pastikan hawa panasnya terus berputar. Selama 1 bulan ini, kita sudah memanfaatkan para pengungsi yang kita kumpulkan, bekerja siang dan malam untuk membangun fasilitas dan menanam sayuran, hingga menciptakan sebuah kebun sayur bawah tanah. Tuan, suhu di area nomor 6 sudah stabil di 22 derajat. Tanah ajaib racikan Anda itu benar-benar luar biasa. Benih yang baru saja ditabur kemarin, hari ini entah bagaimana sudah memunculkan tunas hijau. Itu berkat proses fermentasi suhu tinggi, yang dicampur dengan abu sisa pembakaran, dan kotoran hewan untuk membuat tanah humus organik. Ditambah lagi dengan suhu stabil dari pipa panas bumi, dan lingkungan dengan kadar karbon dioksida yang tinggi. Siklus pertumbuhan tanaman akan dipaksa menjadi setengah kali lebih cepat. Chu Ning. Pemulihanmu lumayan juga, ya, Pangeran Xiao. Sebulan ini, setiap harinya makan setengah kilogram daging rebus lobak segar kualitas terbaik. Ternyata tidak sia-sia.
Kecepatan pemulihan jalur nadimu jauh lebih cepat dari dugaanku. 10 hari. Kaulah yang telah memberiku kehidupan kedua. Chuning, sejak aku bisa berdiri kembali detik ini juga. Chuning, sejak aku bisa berdiri kembali detik ini juga. Nyawaku, dan tombakku ini hanya akan bertarung demi dirimu seorang. Jangan mulai dengan kesetiaan buta ala zaman feodal begini deh. Gawat, Tuan. Pangeran, ada masalah besar. Ada pemberontakan. Kamp perbatasan kehabisan persediaan makanan. Puluhan ribu prajurit yang kelaparan parah kini memberontak. Entah siapa yang menyebarkan rumor di kemah militer yang bilang kalau benteng kita ini menyimpan puluhan ribu kilogram gandum. Sekarang, setidaknya ada 5-6 ribu prajurit biasa yang matanya sudah merah kalap, membawa pedang dan tombak, dan mengepung rapat benteng kita ini. Mereka bilang, mereka akan meratakan benteng ini, membunuh Anda berdua, dan merampas makanannya. Bedeba-bedeba di ibu kota itu, benar-benar berani memutus jatah makan prajurit perbatasan. Cara licik murahan seperti ini sengaja dipakai untuk memaksa para prajurit memberontak. Bawakan tombakku. Akan kulihat, siapa yang berani menyentuh sehelai rumput pun di tempat ini. Buat apa bawa-bawa tombak? Menghadapi sekumpulan orang kelaparan yang menderita penyakit skorbut, menggunakan senjata tajam itu namanya penghinaan bagi teknologi pertanian modern. Menghadapi sekumpulan orang kelaparan yang menderita penyakit skorbut, menggunakan senjata tajam itu namanya penghinaan bagi teknologi pertanian modern. Jangan panik. Sana, keluarkan keranjang bambu yang paling besar ke sini. Cabut hasil ladang kita, pilih yang paling segar, paling renyah, lobak dan sawi putih yang paling hijau, cabut semuanya untukku. Ya ampun, nona besarku sayang. Keadaan lagi gawat begini. Mereka itu datang ke sini untuk membunuh dan membakar. Loh, kenapa nona malah sibuk menyuruh cabut lobak? Apa nona mau menimpuk mereka sampai mati pakai lobak itu? Tidak. Aku akan menggunakan satu gerobak sayuran hijau yang tumbuh di luar musim ini untuk membeli nyawa 30.000 pasukan perbatasan ini. Aku ingin membuat para petinggi bodoh yang sok pintar di ibu kota itu tahu bahwa di hadapan kekuasaan mutlak atas pangan, taktik politik kotor mereka itu sama sekali tidak ada artinya. Ayo, bawa senjata biologis kita. Buka gerbang benteng dan sambut tamu-tamu kita. Serang ke dalam, hancurkan benteng iblis ini. Jenderal telah menggelapkan jatah kita. Seluruh jatah makanan militer kita ditukar dengan emas dan perak, dan diserahkan kepada penyihir wanita buangan ini. Di dalam sana tersimpan puluhan ribu kilo bahan makanan. Serbu ke dalam dan bunuh mereka. Rebut makanannya agar kita bisa hidup. Serang. AR. Itu Jenderal Xiao, sang dewa perang. Benar, itu Jenderal Xiao. Bukankah kedua kakinya sudah lumpuh? Bagaimana dia bisa berdiri? Rebut makanannya. Menghancurkan pintu saja kalian tidak mampu. Masih berani bermimpi mau merebut makanan. Pasukan perbatasan dari kerajaan Chu. Apa sekarang kalian sudah jadi pecundang tak berguna? Bahkan untuk menjadi perampok sekalipun. Pendarahan pada kulit dan gusi. Gusi membengkak dan membusuk. Serta persendian yang terasa sangat sakit dan lemas. Ini adalah gejala khas kekurangan vitamin C tingkat parah. Yang menyebabkan penyakit skorbut. Sekalipun hari ini kalian berhasil menerobos masuk ke dalam bentengku. Dan memakan 10.000 kilo beras merah tua hasil rampokan.
Dalam waktu kurang dari 10 hari, seluruh tubuh kalian akan tetap membusuk lalu mati. Jangan dengarkan omong kosong penyihir wanita ini. Dia cuma mau mengulur waktu. Saudara-saudara, dia tidak membiarkan kita hidup, maka kita seret dia mati bersama-sama. Mati bersama. Memangnya kalian pantas? Wang Biao, keluarkan senjata biologis andalanku ke hadapan mereka. Biar orang-orang kampungan ini membuka mata lebar-lebar, dan melihat dengan jelas, seperti apa keselamatan yang sesungguhnya. Baik, Nona. Ya. Tidak. Ini tidak mungkin. Ini pasti ilmu hitam, cuma tipuan mata. Gunung tertutup salju tebal begini. Mana mungkin ada sayur hijau segar? Palsu, semuanya palsu. Maju. Manis. Rasanya manis. Banyak airnya. Ini sayur sungguhan, sayur segar, benar-benar sayur. Kumohon, berikan aku sedikit saja. Gigiku sudah rontok semua. Aku sudah hampir mati. Tolong, berikan aku selembar daun sayur saja. Malaikat penolong, Dewa Perang telah menunjukkan kuasanya. Yang mulia putri membawa mukjizat. Jangan berlutut, itu racun dari penyihir wanita. Bangun, serbu ke dalam dan habisi dia. Cepat serbu dan bunuh mereka. Siapapun yang berani menyebar fitnah dan merencanakan pemberontakan lagi. Inilah akibatnya. Demi sayuran hijau, bunuh dia, buka mata kalian lebar-lebar dan lihat baik-baik. Istana telah memutus jatah makanan kalian. Pejabat-pejabat anjing di ibu kota ingin memanfaatkan pemberontakan kalian untuk membunuh kami suami istri. Mereka menganggap kalian sebagai alat yang bisa dibuang kapan saja. Tapi aku tidak memungut barang rongsokan. Satu gerobak penuh sayuran ini hanyalah hasil panen yang baru kupetik pagi ini dari rumah kacaku. Hanya seujung kuku dari total yang ada di dalam rumah kaca bawah tanahku. Masih ada puluhan ribu kilogram sawi dan lobak seperti ini. Asalkan kalian memakannya, penyakit aneh di tubuh kalian akan sembuh total dalam waktu kurang dari 3 hari. Kalian ingin tetap hidup, kan? Bagus. Aku akan memberi kalian jalan untuk hidup, mulai hari ini. Kalian bukan lagi milik kerajaan Chu besar, bukan lagi pasukan perbatasan yang dibiarkan kelaparan seperti anjing liar. Di Ningguta ini, di wilayah kekuasaan seluas ratusan mil ini, di sini aku, Chu Ning, yang memegang kendali. Lepaskan seragam militer busuk itu, datanglah ke wilayahku. Ikut aku bangun fasilitas dan tanam sayur di rumah kaca. Yang patuh padaku, setiap hari akan bisa makan daging dan sayur. Di tempat bersalju nan mematikan ini, kalian akan hidup lebih nikmat daripada kaisar. Tapi yang berani melawanku, segera enyah ke tengah badai salju, kunyah kulit pohon, dan tunggu ajal kalian. Sekarang, jawab pertanyaanku. Beras siapa yang kalian makan, dan untuk siapa kalian bertaruh nyawa? Ah,
kami makan beras yang mulia putri, bertaruh nyawa demi yang mulia pangeran. Gulingkan saja istana keparat ini, kami sudah muak melayani mereka. Kami siap mati demi yang mulia pangeran dan yang mulia putri. Hidup yang mulia putri, hidup. Dewa perang, ayo ikuti aku. Lapor, Tuan Utusan, semuanya memberontak, 10.000 pasukan perbatasan, semuanya telah dibeli oleh wanita iblis keluarga Chu itu. Mereka disuap hanya dengan setumpuk sayuran hijau yang bisa bercahaya. Pasukan besar itu sekarang sedang mengikuti Dewa Perang, Xiao Hanxin. Mereka sedang bergerak menyerbu ke arah perkemahan kita. Itu tidak mungkin. Gunung sedang tertutup salju tebal begini. Dari mana datangnya sayuran hijau? Memberontak. Semuanya memberontak. Enyah kalian. Keparat kalian, pasukan pemanah. Cepat naik ke atas tembok pertahanan. Lepaskan panah. Bunuh semua pemberontak dan pengkhianat itu. Ah, cepat lepaskan panah. Apa kalian semua tuli? Di bawah sana itu pasukan pemberontak. Kalau mereka sampai mendobrak masuk, kita semua pasti mati. Tuan, Anda lihat saja sendiri. Saudara-saudara kita di bawah sana, coba lihat apa yang sedang mereka pegang. Mereka bukan saja tidak mati kelaparan, mulut mereka bahkan sedang mengunyah daun sayuran hijau. Sayuran segar. Badai salju sudah menutup gunung ini selama 2 bulan. Dari mana mereka bisa mendapatkan sayuran segar ini? Di dalam benteng wanita itu. Apa mungkin benar-benar ada kebun sayur dewa yang tersembunyi di sana? Buka gerbang, sambut sang dewa perang. Sambut kedatangan sang dewa penolong. Kalian para pengkhianat keparat. Aku akan menghabisi 9 keturunan kalian. Zhao Tiesan, kemana perginya kau, keparat? Cepat kerahkan ribuan prajuritmu dan tangkap mereka. Aar. Bawahanmu Zhao Tiesan, memberi hormat pada Komandan Xiao. Bawahan ini sungguh tidak berguna. Aku telah diperalat oleh para pejabat busuk di ibu kota, sehingga menyebabkan 30.000 prajurit kita kelaparan. Nyawaku ini tidak ada artinya, aku pantas mati. Diperalat katamu. Lalu kau bisa begitu saja mengabaikan nyawa 30.000 saudara kita. Zhao Tiesan, kau sama sekali tidak pantas menjadi seorang jenderal. Mengingat kau pernah berjasa melawan musuh, hukuman matimu bisa diampuni, tapi hukuman fisikmu tidak akan lolos. Xiao Hanye, apa kau ingin memberontak? Di tanganku ada titah rahasia dari Yang Mulia Kaisar. Di seluruh kolong langit ini, semuanya adalah tanah milik Kaisar. Kalau kau berani menyentuh sehelai saja rambutku, itu sama saja dengan pengkhianatan besar. Kaisar pasti akan mengirim 100.000 pasukan, dan meratakan Ningguta ini dengan tanah. Dan kau, wanita murahan dari keluarga Chu. Tanah Kaisar, omong kosong. Setiap benteng yang kubangun di tempat ini, dan setiap sawi yang kutanam, semuanya menggunakan teknologi dan cetak biruku sendiri. Kaisar anjing kalian yang hanya berani meringkuk di singgasananya di ibu kota itu, bahkan tidak bisa memberi makan prajuritnya sendiri. Beraninya dia menuntut hak milik denganku di sini. Kain rongsokan ini, dipakai untuk mengelap tungku saja aku merasa terlalu kasar.
Pangeran, anjing penghisap darah semacam ini, menurut hukum militer kalian, bukankah kalian pantas dicincang hidup-hidup? Ditarik 5 ekor kuda sampai hancur pun rasanya masih kurang. Ampuni nyawa kami, yang mulia nyonya, ampun. Panglima Xiao, ampuni kami hanya menjalankan perintah. Asalkan Anda tidak membunuh kami rela menjadi budak untuk membalas budi Anda. Membunuh kalian, itu terlalu enak buat kalian. Orang mati itu cuma jadi tumpukan protein tak berguna. Cuma buang-buang lahan berhargaku saja. Aku ini paling benci melihat pemborosan. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Pejabat korup dan Kasim rakus yang berani makan kepiting es ini. Hukuman mati kalian diampuni. Tapi semua gelar dan status kalian dicabut. Dan kalian diturunkan menjadi budak kasta terendah. Wang Biao, siapkan sebidang tanah di sebelah tambang gunung belakang. Bangun pabrik penambangan batu kapur dan tempat pembakaran semen di sana. Bawa Kasim sialan Liheng ini, dan para prajurit pembelot yang ikut memprovokasi tadi. Lempar mereka semua ke sana. Beri mereka masing-masing 1 palu besi. Target harian mereka adalah menghancurkan 500 kati batu, dan membakar 1000 kati bahan semen. Yang tidak mencapai target, tidak boleh makan. Yang kerjanya lambat, langsung cambuk saja. Kalian suka memeras rakyat sampai ke tulang, kan? Sekarang rasakan siksaan di tambang batu bersuhu minus 30 derajat. Kalian harus menghancurkan batu untuk proyek pembangunanku. Seumur hidup kalian, terus memalu sampai tulang kalian hancur dan berubah jadi beton. Para prajurit sekalian, mulai hari ini, medali harimau ini tidak berlaku lagi. Pasukan penjaga perbatasan Dacu resmi dibubarkan. Sebagai gantinya, ku bentuk pasukan pembangunan pertama Ningguta. Badai salju yang menutup gunung bukan halangan. 100.000 pasukan musuh pun bukan ancaman. Di atas tanah ini akan bangkit pangkalan industri berat. Berikut garis pertahanan yang tak tertembus. Di atas tanah ini akan bangkit pangkalan industri berat. Berikut garis pertahanan yang tak tertembus. Aku ingin kalian melepaskan baju zirah besi usang yang berat itu. Ambil sekop dan cetok kalian. Kita akan menggali di bawah tanah. Membangun ladang rumah kaca yang membentang sejauh 100 li. Di atas tanah, di sepanjang garis pertahanan yang panjang ini, kita akan mengecor baja dan semen, membangun tembok sepanjang 300 li, setinggi 3 tombak, sebuah tembok besar yang tak bisa ditembus. Aku akan memastikan setiap dari kalian bisa makan sayuran segar di tengah musim dingin. Dan selalu menikmati potongan daging tebal di setiap hidangan. Aku akan membuat Ningguta yang dikutuk ini menjadi sesuatu yang bahkan Kaisar Dacu takkan berani impikan, sebuah kerajaan baja yang tak tertandingi. Bagi yang bersedia mengikutiku, majulah 1 langkah. Para prajuritku, Kaisar pengecut di ibu kota Dacu itu diam-diam telah mengirim utusan untuk mengantarkan surat rahasia kepadaku, Sang Han. Dia tidak hanya memutus pasokan makanan untuk Ningguta, tetapi juga telah menyegel mati gerbang perbatasan dalam di belakang mereka. Sekarang, Ningguta hanyalah sebuah kota mati yang terisolasi. Hahaha. 30.000 pasukan perbatasan itu, sepertinya sudah mati kelaparan dan tinggal tulang belulang. Dan si dewa perang Dacu sialan itu, Xiao Hanji, pasti sudah menjadi sampah tak berguna yang bahkan tak bisa berdiri. Hari ini, ratakan perbatasan ini untukku. Semua wanita dan harta karun di dalam kota adalah milik kalian. Bunuh, bunuh, bunuh. Itu monster apa? Kukira 100.000 kavaleri besi suku barbar itu sangat luar biasa. Ternyata hanya segerombolan orang liar yang cuma bisa berkuda. Datang menggedor gerbang pagi-pagi buta begini. Apa mereka buru-buru ingin jadi bahan uji tabrak untuk mesin tempur kesayanganku ini? Pangeran, titah suci yang dikirim dari ibu kota tempo hari. Tolong bacakan untuk tamu-tamu kita yang datang dari jauh ini.
Titah Kaisar Dacu. Pangeran Buangan Xiao Hanji dan wanita pendosa Chu Ning telah memobilisasi pasukan dengan niat untuk memberontak. Mulai hari ini, gerbang perbatasan dalam akan ditutup rapat, mencabut seluruh perlengkapan militer dan pasokan makanan mereka. Hidup atau mati, mereka tak lagi ada urusan dengan Dacu. Hahaha, Xiao Hanji. Apa kau dengar itu? Kau sudah dibuang seperti anjing oleh kaisar junjunganmu itu. Kalian sudah tidak punya jalan keluar lagi. Jangan pikir dengan mengumpulkan lumpur abu-abu itu, dan membangun cangkang kura-kura dengan bentuk aneh ini, kau bisa menahan 100.000 pasukan kavaleri milik Han ini. Pasukan, bawa ketapel batu dan mobil pelantak maju ke depan sekarang juga. Hancurkan tembok lumpur rongsokan ini sampai berkeping-keping. Sialan, keparat. Ini tidak mungkin. Gunakan mobil pelantak itu dan hancurkan gerbang kotanya sekarang. Dasar bodoh. Sudah diberi jalan selamat, kau malah menolak. Pintu neraka tertutup, kau malah nekat menerobos masuk. Selamat datang di jebakan maut tembakan silang. Seluruh pasukan, dengarkan perintahku. Di kedua sisi benteng bintang, pasukan pemanah di atas tembok pertahanan, bersiap di posisi. Hujani mereka dengan panah sekarang juga. Yang mulia Tuan Putri sungguh luar biasa. Benteng semen ini benar-benar tak terkalahkan. Hahaha, ayo maju, dasar orang-orang barbar. Bukankah kalian bilang ingin meratakan kami dengan tanah? Kalau berani, teroboslah masuk lagi. Dia itu penyihir wanita. Bukan, dia itu dewi dari kahyangan. Oh, yang mulia Kaisar, monster macam apa yang sebenarnya telah Anda usik? Kerajaan Chu Agung sudah tamat. Seluruh wilayah kerajaan Chu Agung ini, cepat atau lambat akan dilululantakkan olehnya hanya dengan lumpur abu-abu itu. Mental tempur pasukan barbar sudah hancur. Semangat tempur orang-orang barbar itu benar-benar runtuh. Hamba bersedia memimpin 3.000 kavaleri lapis baja keluar kota untuk menyergap mereka, dan memenggal kepala anjing si Wanyan Tuo itu. Yang mulia pangeran, jangan terburu-buru. Berperang itu juga harus memikirkan kendali biaya operasi. Pertarungan jarak dekat di luar kota, meskipun kita menang, pasti akan memakan korban jiwa. Tenaga kerja yang sudah susah payah aku besarkan ini, bukan untuk ditumbalkan dalam pertarungan konyol melawan mereka. Hawa dingin yang mendadak datang di awal musim semi ini terasa lebih menusuk daripada puncak musim dingin. Meskipun si Wanyan Tuo sudah mundur, pria itu tidak akan menyerah begitu saja. Nanti malam, dia pasti akan menggunakan taktik lautan manusia untuk memaksa masuk. Beritahu Departemen Logistik, segera alirkan air limbah mendidih dari pipa pemanas panas bumi di rumah kaca. Alirkan semuanya ke selokan pembuangan di atas tembok kota. Karena 100.000 orang barbar ini bersikeras mencari mati. Malam ini, aku akan memberikan benteng dingin ini lapisan pelindung es yang sangat tebal. Biar mereka rasakan sendiri apa yang dinamakan keputusasaan mutlak di era senjata dingin ini. Serang, hari ini, sekalipun harus menumpuk mayat. Kalian harus membuat jalan dari tumpukan mayat itu menuju tembok kota demi panglima ini. Sekeras apapun tembok mereka, tingginya tidak lebih dari 3 tombak. Hari sudah gelap, pemanah mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Cepat pasang tangga pengepungan, lemparkan cakar pengait. Siapapun yang berani mundur selangkah saja, akan dibunuh tanpa ampun, bunuh tanpa ampun. "300 langkah, 200 langkah, 100 langkah."
Tahan bagian bawah tangga dengan tubuh kalian, dan merayaplah naik. Cepat panjat ke atas demi panglima ini. Buka gerbang airnya, lepaskan air di seluruh garis pertahanan. Panas, panas sekali. Licin, permukaannya terlalu licin. Kita sama sekali tidak bisa berpegangan. Iblis, ini adalah benteng iblis, ini hukuman Tuhan. Dewa langit telah meninggalkan kita. Yang mulia pangeran, uji coba batas pertahanan fisik sudah selesai. Sisa pekerjaan untuk membersihkan tempat ini, atau dengan kata lain, membersihkan sampah-sampah di era senjata dingin ini. Kuserahkan semuanya padamu. Syaratku hanya satu. Jangan biarkan mereka kabur terlalu jauh. Orang-orang itu, semuanya akan kugunakan untuk membangun jalan dan bercocok tanam pada musim semi tahun depan. Mereka adalah tenaga kerja kasar yang sangat bagus. Tangkap mereka semua dan bawa kembali kepadaku. Perintah dari nyonya. Mana berani aku melanggarnya? Buka gerbangnya, kita tarik jaringnya. Aku, Xiao Hanyan, berjanji padamu, setelah malam ini berlalu, tidak akan ada lagi anjing-anjing barbar di luar Ningguta. Hiya! Tunjukkan kekuatan sang dewa perang. Itu Xiao Hanjian. Itu Xiao Hanjian. Dia benar-benar tidak lumpuh. Serahkan kepalamu, Heng. Xiao Hanye. Matilah kau di tangan markis ini. Han Agung suku barbar telah mati. Yang menyerah akan diampuni nyawanya, dan hanya akan dipenjara. Yang melawan akan dihukum mati hingga 9 keturunan. Laporan darurat dari Ningguta. Raja terbuang, Xiao Hanjing, ternyata tidak mati kelaparan. Kedua kakinya bahkan sudah sembuh total. Chu Ning, wanita pendosa dari keluarga Chu, telah membangun kota iblis di perbatasan. Tembok kotanya sekokoh besi cair yang membeku. 100.000 pasukan suku barbar telah musnah total. Han Agung Wanyan Tuo telah dipenggal mati oleh Xiao Hanjian. Han Agung Wanyan Tuo telah dipenggal mati oleh Xiao Hanjian. 100.000 prajurit barbar semuanya telah ditangkap dan dijadikan budak. Apa kau bilang? Lalu bagaimana dengan Zhao Tiesan dan utusan kekaisaran? Apa gunanya 30.000 pasukan mereka itu? M menjawab yang mulia, 30.000 pasukan di perbatasan sudah sepenuhnya berbalik. Membelot. Xiao Hanxin dan Chu Ning kini menguasai lebih dari 100.000 pasukan. Mereka telah mengangkat diri sebagai raja perbatasan utara di Ningguta. Mereka juga mengirimkan pesan. Bacakan, cepat bacakan untukku.
Hamba telah membuka tambang batu di perbatasan utara. Tungku pembakaran semen beroperasi tanpa henti siang dan malam. Kami masih kekurangan beberapa kuli untuk memecah batu. Jika Yang Mulia merasa tidak nyaman lagi duduk di tahta naga, Anda selalu ditunggu kedatangannya di Ningguta untuk menjadi kuli angkut bata. Gaji dibayar sistem borongan. Makan dan tempat tinggal ditanggung penuh.